Selamat pagi, Pak Wayan. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Agus, kabar saya hari ini Astungkare dalam keadaan yang baik. Terima kasih sebelumnya, Pak Wayan, karena sudah mau meluangkan waktunya untuk bertemu dengan saya. Jadi, pada pertemuan hari ini, saya ingin berdiskusi dengan Pak Wayan tentang sebuah kasus yang saya peroleh berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Ya, eh, tidak apa-apa, saya siap membantu Pak Agus berdiskusi dalam hal ini. Kiranya kasus seperti apa yang Pak Agus hadapi? Jadi begini, Pak Wayan, ada sebuah kasus tentang Ibu Guru Tati. Ibu Guru Tati ini adalah guru kelas 5. Nah, misalkan Pak Wayan adalah rekan kerjanya yang sama-sama mengajar di kelas 5. Dan kelas tersebut adalah kelas paralel. Ruangan kelas Ibu Tati juga persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya lalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut dengan Ibu Tati, dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Pak Wayan ini mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Nah, Pak Wayan melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap ke depan pintu kelas dari Ibu Tati. Nah, Pak Wayan melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Pak Wayan bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar melihat temannya yang sedang menangis, berlutut di terik matahari. Nah, menurut Pak Wayan, dalam kondisi seperti ini, apa yang bisa Anda lakukan? Baik Pak Agus, saya sudah sedikit mengerti tentang kasus yang dihadapi dalam kasus ini, dalam kasusnya Bu Tati. Menurut saya, kondisi seperti ini mungkin sering kita jumpai dalam proses belajar mengajar di sekolah. Kembali ke kasusnya Bu Tati, permasalahan dalam cerita Bu Tati, pasti saya akan menyapa murid tersebut. Tujuan saya menyapa murid tersebut adalah untuk menenangkannya, karena secara tidak langsung saat murid itu menangis, seperti yang dijelaskan dalam kasus, tidak hanya satu satu kelas dalam kelasnya Bu Tati yang akan terganggu. Hal tersebut juga akan mengganggu ke kelas-kelas yang lainnya. Itu yang pertama akan saya lakukan. Terus yang kedua, saya akan mencoba menanyakan kepada murid setelah ia tenang. Apa yang menyebabkan murid tersebut sampai dihukum dan kenapa dia menerima hukuman itu. Terus saya akan menyarankan kalau memang murid itu bersalah, kalau memang murid tersebut melakukan hal yang di luar dari persetujuan dalam proses pembelajaran, saya akan menyuruh murid tersebut untuk segera meminta maaf kepada Bu Tati, karena kalau dibiarkan secara terus-menerus siswa berada di luar dalam kondisi keadaan cuaca yang sangat panas, itu akan mengganggu mental dan kesehatan siswa tersebut. Seperti itu Pak Agus. Jadi, pada intinya, Pak Wayan akan menemui murid tersebut terlebih dahulu. Nah, seperti itu ya. Ya. Nah, selanjutnya, menurut Pak Wayan, apakah Pak Wayan bisa menginstruksi Bu Tati mengapa dan bagaimana? Menurut saya tidak bisa menginstruksi Bu Tati secara langsung, Pak. Mengapa dan bagaimana alasannya? Bisa dijelaskan lebih lanjut. Nah, begini,
Menurut saya tidak bisa menginstruksi Ibu Tati secara langsung, karena setiap guru mempunyai wewenang atas kelasnya masing-masing. Maksud saya di sini adalah setiap guru mempunyai metode-metode tersendiri yang diterapkan dalam proses belajar mengajar, dalam tujuan membimbing siswa menjadi lebih baik dan berprestasi. Namun apabila hukuman yang diberikan guru dalam kasus ini adalah Ibu Tati membahayakan keselamatan siswa, baru saya wajib untuk saling mengingatkan kepada Ibu Tati. Seperti itu Pak Agus alasan saya. Oke, berarti Pak Wayan tidak akan menginstruksi selama itu tidak sampai membahayakan muridnya, seperti itu ya. Ya, begitu Pak Agus. Baiklah Pak Wayan, saya sudah memperoleh poin-poin penting dari jawaban Bapak. Terima kasih sekali lagi karena sudah mau membantu saya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Ya, sama-sama Pak Agus. Saya sangat senang bisa membantu tugas-tugas yang Pak Agus dapatkan. Selamat beraktivitas kembali Pak Agus.